Sip, oke, kembali lagi teman-teman dan pada materi yang kali ini kita akan menambahkan pemain ya, dev animation ya, dan juga memberikan kayak respons visual gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan player kita ini nyentuh dengan musuh gitu ya, itu akan apa sih sebetulnya akan mental aja gitu teman-teman. Ya kayak Mario lah gitu teman-teman ya. Nah, jadi mari kita ganti ya animation state-nya untuk pemain dengan saat dia menyentuh musuh gitu dan kita akan menyebut ya uh, metode kematian ini gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman tahu caranya gitu. Uh, kalau teman-teman udah tahu caranya, mari kita langsung aja ya. Oke. Um, saya akan lihat animator saya gitu dan saya akan klik playernya, oke. Okay? Nah, sekarang saya udah di animasi folder ya, mengklik pemainnya ya, player animator controller, dan seperti yang teman-teman lihat kita sudah mempunyai stage animasi kita gitu di sini idle ya, idling, climbing, dan running ya, udah tiga gitu. Jadi Anda dapat melihat status animasi kita gitu di sini gitu dalam keadaan idle, climbing, dan running gitu. Nah, sekarang saya akan nambahkan parameter baru ya. Kan kita tadi sudah ada running, climbing gitu ya. Nah, saya akan klik ya plus button di sini dan ini akan trigger ya kali ini gitu. Nah, jadi kita kita akan nge-trigger ya dev state-nya gitu teman-teman. Jadi trigger ini akan menjadi trigger mati gitu, oke. Okay? Nah, sip. Dan setelah teman-teman sudah lihat ya, teman-teman lihat kan ada tombol kecil di situ yang teman-teman bisa klik ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada tombol kecil di sana yang dapat teman-teman klik dan nonaktifkan gitu sekali lagi. Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya teman-teman. Jadi saya sudah mempunyai ya ini dying ya, karakternya dying gitu. Dan kita butuh animasi untuk membuat state kita di sini gitu teman-teman. Jadi saya akan pergi di sprites ya. Mari kita cari player dan saya akan cari ya. Mari kita lihat di sprite dan cari pemainnya gitu. Nah, ini dia. Oke, okay. Buka ya itu ininya ya, playernya gitu teman-teman. Dan dan teman-teman akan menemukan salah satu dari ini. Menurut saya nggak akan coba untuk loop through ya animasinya gitu teman-teman. Jadi saya ingin apa tuh sebutannya, kayak animasinya tuh kayak berbaring telentang gitu dengan kaki ya terentang juga di udara gitu teman-teman. Ya saya pikir itu yang akan terjadi di sini gitu teman-teman. Agak sulit untuk lihatnya bukan ya. Nah, kalau jika kita membuatnya sedikit lebih kecil ya teman-teman ya, oke. Oke, kita akan nyoba dan itu akan jadi nomor 11 gitu teman-teman. Oke, saya akan menggunakan animasi saya dan jadi saya akan mengambil nomor 11 dan klik kanan gitu. Create animation ya. Kalau saya bisa nemu di mana gitu. Saya selalu apa ya nge-spend ya beberapa waktu ya up and down ya untuk nyari. Nah ini dia nih ada nih. Oke sip. Jadi jenis animasinya itu sekitar 2/3-nya gitu teman-teman. Jadi animasinya ini kita akan uh, kasih nama dev animation gitu ya. Dev animation dan saya akan drag itu ke animasi folder saya gitu. Nah, apakah perlu saya uh, tetap berpegang pada konvensi saya gitu teman-teman. Nah, oke, jadi kita sudah punya lari ya teman-teman ya. Climbing, idle ya, idling gitu kan ya. Jadi saya akan drag ini ke animasi saya ya. Oke. Jadi kita sudah punya dev state di sini teman-teman. Dan sekarang apa yang ingin kita lakukan di sini sekarang ya? Nah, kita bisa membuat ya transisi gitu, climbing to dev gitu, dari idling ke dev gitu teman-teman, dari running ke dev ya teman-teman.
Nah, tapi ada cara kita bisa melakukannya gitu dengan dengan ngambil ya state apapun itu yang dimana ada ini ya kayak little blue skate icon gitu ya teman-teman ya. Oke, di sana. Nah, kita bisa naruh ini dimanapun kita mau, hanya perlu taruh aja di situ ya. Jadi kita bisa melihatnya uh, nice ya, nice. Oke, nah, kita bisa melakukan dan saya akan membuat transisi dengan klik kanan state apapun itu ya teman-teman ya. Oke, sip. Lalu klik tombol create ya teman-teman ya. Dan oke, wait sebentar, kita tunggu sebentar ya. Sementara kita nyantai dulu sambil nunggu gitu teman-teman. Oke, sip. Ya, nice. Oke, welcome back gitu teman-teman. Oke, sip. Jadi oke, nah jadi saya akan ngelompat ke hierarki nih ya. Kita akan lihat ke hierarki nih. Hierarki saya. Klik kanan terus pilih sprite object 2D dan cari kapsul teman-teman ya. Nah, saya akan nge-rename itu sekarang ya. Yang tadi saya bilang itu oke, saya akan sedikit ngeganti ininya ya, ngeganti namanya ya. Tadi kan kita kasih nama Kursi McDrive ya teman-teman ya. Dan itu untuk sekarang kita akan panggil aja McDrive gitu teman-teman ya. Karena terlalu panjang gitu mungkin ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi welcome McDrive teman-teman. Nah, apa yang perlu kita lakuin selanjutnya? Nah, sekarang kita sedang ngebuat script ya untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi klik kanan di area aset dan buat script C#. Oke. Ya, kita akan memanggil nama pengemudi ini gitu teman-teman. Dan sekarang yang langkah terakhir adalah ngeklik ya si McDrive ini lalu drag ke driver teman-teman ya. Nah, saya juga bisa ngeklik tambahin komponen dan nyari driver di situ dan itu akan selesai gitu ya. Ya same job lah, pekerjaannya sama gitu, hal yang sama gitu. Nah, sekarang sedikit teori teman-teman ya. Jadi kita akan ngomongin soal teori gitu. Apa itu metode gitu ya. Nah, metode ini juga disebut sebagai fungsi, functions gitu teman-teman. Jadi mungkin banyak orang memegangnya itu sebagai functions gitu teman-teman ya. Dan secara teknis mereka itu metode teman-teman. Tapi keduanya itu bisa dapat ditukar-tukar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dua kata tersebut itu berkaitan dengan cara kita ngegunainnya teman-teman. Nah, dalam kesatuan dalam metode apa sih C# ini ya dalam Unity gitu teman-teman ya, itu mengeksekusi blok gitu teman-teman. Kode yang membuat game kita melakukan sesuatu gitu, bisa bergerak, bisa segala macam gitu ya. Nah, sip. Jadi metode itu udah melakukan banyak hal pada dasarnya ya, dan kita dapat menggunakan metode yang sudah tersedia di dalam Unity gitu. Itu merupakan kerja keras gitu teman-teman programmer di kantor pusat Unity itu udah ngebuat kita ngebuat untuk kita gitu ya. Nah, sip. Oke. Jadi kita akan ngebuat metode sendiri gitu dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya di kursus ini gitu ya, di materi ini. Oke, sip. Nah, hal yang lain yang saya ingin teman-teman ketahui ya dalam pengenalan metode ya yang singkat ini adalah kita ngebuat creatingnya teman-teman, ngebuat pembuatan gitu. Dan oke, jadi saat kita membuat sebuah metode, kita akan memberikannya nama dan menyebutkan semua hal yang harus dilakukannya gitu teman-teman, komennya gitu jatuhnya. Jadi metode itu mungkin menjadi suatu hal yang ngebuat apa ya sebenarnya kayak sprite gitu segala macam itu untuk tetap berjalan gitu, untuk bekerja gitu teman-teman ya, yang membuat semuanya tuh make things turn around gitu segala macam gitu ya. Nah, kita juga bisa memanggil sebuah metode gitu ya, dan saat itu kita mengatakannya gitu. Jadi lakukan suatu gitu, misalkan contoh loncat gitu. Nah, nanti kita akan membuat karakternya loncat gitu, itu metode gitu teman-teman. Jadi kita kembali ke permainan ya teman-teman, kita akan ngebuat script ya driver saya. Nah, klik 2 kali itu nanti kita akan klik, kalau kita klik itu kita akan kebuka Visual Studio Code teman-teman ya. Nah, saya hanya akan ngeberesin sedikit di sini teman-teman ya. Ya, let's see. Nah, kita sebenarnya saya akan ngebuat ini full screen gitu ya, membuatnya sedikit lebih besar gitu. Jadi
sementara kita mempelajari ini ya, mempelajari sesuatu gitu ya. eh, kita hanya ngelihat layarnya sejenak gitu teman-teman ya. Dan teman-teman lihat ya, kita telah menggunakan namespace ini ya, dan akan kita bahas nanti gitu teman-teman. Tapi basically ya pada dasarnya ya kita bisa menggunakan semua halnya di sini gitu teman-teman. Karena diberikan oleh Insinyur Unity kepada kita gitu teman-teman. Nah, jadi kita nih udah memiliki kelas publik ya sebagai cara untuk mengelompokkan hal-hal serupa gitu teman-teman ya. Dan di dalam kelas tertentu kita memiliki metode tertentu yang dapat kita jalankan gitu. Dan habis itu kita kembali ya ke bintang pertunjukannya dan kita akan memperbarui gitu teman-teman. Jadi kita juga memiliki beberapa komentar di depan start di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa itu adalah komentar karena warnanya hijau teman-teman ya. Tetapi juga ada garis miring ganda di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya start gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi teman-teman bisa menggunakan komentar apapun ya yang teman-teman ingin nekanin garis miring ganda dan bilang ini ya segala macam gitu ya, ini sebagai komentar gitu teman-teman. Nah itu cara untuk membuat komentar, oke, dengan garis miring 2 gitu ya teman-teman. Ya pretty handy lah jatuhnya gitu. Nah sip, oke. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu komentar khusus ini gitu ya. Jadi saya akan menghapusnya untuk saat ini ya teman-teman ya. Ya kita akan coba keep it clean gitu teman-teman. Oke sip. Nah tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu, saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu teman-teman, kita nggak apa-apain gitu ya. Oke, jadi start dan update gitu teman-teman, ini adalah metode khususnya gitu teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya gali lebih dalam tentang callbacks, apa itu callbacks gitu teman-teman ya. Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya, dan sistem Unity itu bagaimana cara dia nge-execute, menjalankan ya gamenya gitu untuk ya call, start dan update gitu. Nah itu um, jadi itu di Unity nanti akan teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update dan segala macam, sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu. Nah, kan kita coba ini lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi, oke, ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman? Ya, when all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan, itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu um, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman, dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke, setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya si ini ya, Cruzy ini. Lalu klik W ya untuk menggerakkan si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuma diem doang gitu teman-teman ya di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke, nah
apa yang kita akan gunakan ini, apa yang kita akan lakukan adalah memutar si cruise ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si cruise ini bergerak. Oke. Dan jika teman-teman lihat, kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right segala macam. Oke. Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan playaron gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan ngero itu akan ngerotate teman-teman ya, dan berputar seperti gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau yang mana aja itu, Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z, sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Nah, bagaimana saya tahu hal itu nyebar ke world gitu teman-teman ya? Bagaimana kita bisa ngeliatnya? Nah, ini ada sedikit trik licik ya untuk teman-teman di sini ya. Jadi di scene Windows kita mau teman-teman lihat kan ada 2D buttons ya, ada tombol dua dimensi gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik ya tombol dua dimensi tersebut, itu akan mengubah tampilannya dari dua dimensi menjadi 3D. Iya, betul. Teman-teman ngebikin game dua dimensi segala macam itu sebenarnya tuh dalam posisi dunia 3D gitu teman-teman. Hanya saja memang ya diinin lah, disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba klik sini ya, klik kiri di sini, dan saya akan coba ngerotate ya teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat ya, di sini ada Z dan Z axis gitu yang berputar dalam world kita gitu teman-teman. Kalau kita ngemutarnya, ngerotate-nya gitu teman-teman, ya saya akan mencet tombol E gitu. Ya teman-teman lihat, kalau saya tuh ngerotasikannya itu sekitaran biru gitu ya, yang uh, dimana dia tuh ngerotate sekitaran Z gitu, dan juga sedikit gitu ya teman-teman di Unity itu ya ada game yang basically 3D games gitu ya, dimana kita ngelok kamera gitu dengan cara kita mencet tombol dua dimensi tersebut gitu teman-teman. Ya oke, dan di sini kita hanya menggerakkan benda pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kita akan membuat game dua dimensi teman-teman. Oke. Nah, hal selanjutnya yang akan saya akan tunjukkan kepada teman-teman nih ya. Untuk saat ini adalah memutar gitu. Kita akan ngerotate ya, cruise ini ya, rotate kayak gini ya. Oke deh. Jadi kita ngebuat posisi dunia itu berada di direction X ya, direction horizontal jatuhnya teman-teman. Nah, kalau misal saya akan coba nge-undo ya, ngebatalin angka itu, saya akan naik ke atas sini dan lihat di mana itu dikatakan global. Jadi kalau misalkan saya klik global ke lokal gitu teman-teman ya, dari global ke lokal, saat saya memutarnya gitu, teman-teman tuh bisa ngeliat bahwa panah hijau itu tetap berada di depan teman-teman ya, relatif terhadap objek, karena kita tuh telah memutar objek tersebut ya. Objeknya itu kayak ya ini bagian depan gitu, jadi saya ke arah ini gitu loh. Jadi kita udah memberikan instruksi pada objek bahwasannya tuh dia harus ke depan dan dia akan ngikutin gitu ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi kalau misalkan kita pergi, kalau kita memutarnya ya sedikit lebih jauh gitu, kita rotate ya. Jadi karakternya itu akan berkata bahwasannya arah depanku tuh ke sana gitu ya. Kenapa? Karena jadi di tiap sprite itu dia punya arah pandangannya dia gitu. Misalkan ke kanan, ke kiri segala macam gitu. Dia akan melihat gitu arah pandangan dia tuh kemana gitu, dan dia akan pergi ke depan gitu ya. Nah, itu adalah konsep yang berguna untuk kita miliki gitu, agar kita bisa melihat ke arah mana mobil kita tuh menghadap gitu saat kita berkendara gitu ya, di hal-hal sekitar gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa lihat, saya memutar sesuatu di sini ya, hanya dengan ngeklik dan nge-drag gitu ya, ya. Kita akan coba drag and drop dan mengubah nomornya.
Nah, di sini jika teman-teman ingin ganti, teman-teman bisa ngegantinya. Misalkan 45 derajat ya. 45 bumps ya. Dari sudut 45 derajat gitu. Nah, bagaimana kita melakukannya dalam kode gitu. Jadi mari kita ke nol dan kembali ke script kita, teman-teman. Dan di sini gitu, saya akan pergi ke kode ini menggunakan metode. Oke? Nah, metode yang mana? Jadi, nah cara ini nih akan berhubungan dengan komponen transformasi, teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan mengetikkan transform dengan huruf T titik kecil gitu, teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang di Visual Studio berkata kepada kita nih, hey, ini ada banyak yang bisa teman-teman dapetin gitu kalau teman-teman gunain sesuatu di dalam kelas transformasi gitu ya. Kita dikasih tips and trick gitu jatuhnya gitu loh. Nah, tapi nanti kita akan bahas ini di lain ya, di kelas selanjutnya gitu teman-teman. Nah, tapi kita menggunakan kelas transform gitu. Ini juga berkaitan dengan komponen transformasi di sini teman-teman ya. Jadi dalam komponen transformasi ya kita dapat melakukan berbagai hal gitu untuk memosisikan objek, untuk rotate, untuk di scaling gitu teman-teman ya, di scale gitu ya. Nah, kami ingin melakukan, jadi kita ini ingin melakukan sesuatu terhadap rotasi teman-teman ya. Dan ada metode yang udah disertain dengan Unity gitu teman-teman, disebut rotate gitu teman-teman. Jadi setiap transformasi, setiap transform, rotate, dan metode membutuhkan um, ya tanda kurung gitu di akhir gitu teman-teman ya. Jadi ini bracket gitu ya, uh, bulat gitu bentukannya ya. Itu disebut parenthesis ya. Jadi tanda kurung ini gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa ubah, putar, dan pada akhirnya akan ada titik koma teman-teman. Nah, itu cukup bagus, tapi ada sesuatu yang hilang karena yang diperlukan dalam tanda kurung ini adalah gimana caranya kita ingin memutarnya gitu. Apa yang ingin aku lakukan gitu ya. Apa yang kamu ingin aku lakukan gitu ya. Jadi metode ini khusus untuk meminta beberapa argumen teman-teman ya. Nah, ya, jadi ya kita akan melihat ya dan mengetahui seberapa banyak kita memutar pada X dan Y gitu dan Z gitu. Jadi di sini mari kita let's say gitu misalkan for example ya untuk misalnya ya jangan putar apapun di X, jangan putar apapun ya di X ya teman-teman ya. Dan the Y, Y-nya itu kita biarin aja. Kita rotate 45 di Z gitu teman-teman ya. Nah, jadi saat kita mencoba rotate metode gitu ya, yang sudah ada gitu teman-teman di dalam Unity itu menaruhnya itu di sebelahnya ya, di dalamnya gitu teman-teman ya, di dalam start method gitu, di mana Unity itu mempunyai panggilannya itu sendiri gitu. Itu akan start di saat teman-teman memulai play, oke? Nah, jadi pastikan teman-teman menyimpan ya dan nggak memiliki titik di sini gitu teman-teman. Jadi setelah mendapat Anda telah mendapatkan X nih teman-teman. Jadi kembali ke Unity ya. Dan mari kita lihat lebih jelas gitu. Saya akan ngambil game Windows saya dan saya tahan di mouse kiri saya gitu, tombol ke bawah gitu. Nah, kita seret ya, drag ke samping dan sehingga game windownya itu terbuka dengan bersamaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan membuat kita melihat banyak hal yang cukup kita bisa atur ulang sedikit gitu, menggerakkan kamera sedikit gitu teman-teman ya. Oke, all good. Nah, sekarang ketika saya ngeklik mainkan, apa yang terjadi gitu teman-teman ya. Nah, lihat, itu diputar 45 derajat gitu. Dan teman-teman bisa melihat nilai kita di sini ada 45 gitu ya. Jadi saya akan ngeklik play untuk menghentikan prosesnya ya teman-teman ya. Dan sekarang kita udah melakukannya di start gitu. Itu keren banget ya. Oke. Nah, sip. Jadi oke, sip ya. Jadi untuk materi ini sampai sini saja. Ya teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye.